Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Pada hari ini akan disampaikan berkenaan dengan puasa di dalam bulan suci Ramadan, yakni tentang puasa dalam Islam dan agama sebelumnya. Puasa merupakan salah satu rukun Islam. Puasa Ramadan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum di dalam Al-Quran Karim. Quran Surah Al-Baqarah Surah 2 ayat yang ke-183, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, puasa diwajibkan atasmu sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, supaya kamu bertakwa. Selanjutnya, tentang puasa ini dijelaskan di dalam ayat berikutnya dengan sangat jelas dan terang. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, menurut Ibnu Hisham, suku Quraisy di Mekah biasa menyepi ke Gunung Hira untuk beribadah dan bertapa selama bulan Ramadan, pantang makan makanan dan berhubungan suami istri, juga lain-lainnya. Meskipun bulan ini tidak dianggap sebagai bulan suci, yaitu diantaranya 4 bulan pra-Islam, yakni bulan suci Ka'dah, Hijjah, Muharram, dan Rajab. Kata Ramadan sendiri merupakan nama Islam, karena sebelum Islam dikenal dengan nama Natak, yaitu terdapat dalam Fathul Bayan. Kata itu berasal dari Romado. Mereka mengatakan Romado al-Salimu, yaitu bagian dalam orang yang berpuasa menjadi sangat panas karena kehausan. Dinamakan bulan demikian karena pertama, puasa pada bulan ini menimbulkan rasa panas dan perih akibat rasa haus. Kedua, ibadah di bulan ini membakar habis karat-karat dosa dalam diri manusia. Ketiga, perlunya kehangatan cinta kepada Sang Pencipta dan makhluk ciptaannya yang timbul di hati orang-orang yang berpuasa. Jadi di dalam ayat ini jelas, puasa selain kita diperintahkan untuk melaksanakannya, orang-orang sebelum Islam pun diperintahkan melakukan puasa. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, puasa-puasa di antara umat sebelum Islam, misalnya Hindu, karena banyaknya sekte di dalam agama Hindu, sulit untuk menentukan pedoman praktek yang baku. Meskipun telah ditetapkan hari-hari yang berbeda untuk berpuasa, puasa dimulai pada malam hari dan diakhiri keesokan harinya dengan terlihatnya bulan. Selama waktu ini, air boleh diminum, tetapi tidak ada makanan matang yang boleh dijadikan makanan. Hal ini tidak menghalangi konsumsi buah-buahan dan lain-lain. Jadi, puasa seperti itu sebenarnya adalah pantangan sebagian dari makan dan air. Di antara komunitas Jain tertentu, wanita memulai puasa di pagi hari dengan sesendok air yang telah direbus sebelumnya dan tidak makan ataupun minum selama beberapa hari. Tuhan yang baik hati tidak menuntut penebusan ekstrim seperti itu dari orang-orang yang beriman. Kemudian juga di dalam Yahudi, meskipun Nabi Musa alaihissalam dikatakan telah berpuasa selama 40 hari, yaitu Keluaran bab 34 ayat 28, juga Ulangan bab 9 ayat yang ke-9. Lalu Elia hanya makan 1 kali selama 40 hari, yaitu di dalam 1 Raja-Raja bab 19 ayat 8. Juga Esther mengumumkan puasa khususnya selama 3 hari 3 malam, yaitu di dalam Esther bab 4 ayat yang ke-16. Lalu anak Daud
yang gagah berani berduka atas kehilangan Saul dan putra-putranya dengan berpuasa selama 7 hari, yaitu dalam 1 Tawarikh bab 10 ayat yang ke-12. Juga dikatakan Daniel menyadari pentingnya penglihatan melanjutkan puasa sebagian selama 3 minggu, yaitu di dalam Daniel bab 10 ayat 2 sampai dengan 3. Namun, praktik yang dilakukan sebagian besar orang Yahudi saat ini adalah berpuasa selama 24 jam pada hari perdamaian. Sekali lagi, ini adalah puasa parsial dan tidak ada makanan matang yang bisa didapat. Kemudian juga di dalam Kristen, Nabi Isa alaihissalam sebagaimana dikatakan tinggal di padang gurun tanpa makanan selama 40 hari. Terdapat di dalam Matius bab 4 ayat yang kedua. Dalam Markus bab 1 juga kita diberitahu dalam Matius bab 9 ayat yang ke-14. Juga di dalam Markus bab 2 ayat 18 sampai 20 bahwa orang Yahudi sering berpuasa atau maksimal 2 hari dalam seminggu. Murid-murid Yesus dan orang-orang Kristen mula-mula juga berpuasa. Namun seperti halnya orang Yahudi, ritualisme mulai menjalar ke kalangan mereka, dan pada abad yang kedua Masehi, orang-orang berpuasa agar mereka tidak dianggap sebagai pengecualian. Pada abad pertengahan yang kelam, tidak makan daging pada hari Rabu dan Jumat digantikan oleh praktik Katolik Roma yang memakan ikan pada hari Jumat. Bahkan Martin Luther terus mengeluhkan penyalahgunaan bentuk puasa ini. Ritualisme tampaknya telah mengkristal pada abad ke-6 ketika puasa diwajibkan oleh Didakche, panduan tata tertib gereja yang diyakini oleh beberapa orang telah disusun oleh para rasul. Dan Konsili Orleans kedua, dan gereja memerlukan waktu hampir 1000 tahun untuk dibubarkan. Sisa-sisa disiplin ini, buku doa umum mencantumkan juga 16 hari yang dapat dilaksanakan untuk berjaga, berpuasa, dan mengingat. Didakche memerintahkan puasa pada hari Rabu dan Jumat. Umat Katolik Roma mensyaratkan bahwa pada hari Jumat tidak boleh ada makanan yang dimakan. Kaum Karmelit, Kartusian, dan Cistersian memerintahkan puasa teratur, tetapi di antara yang lain hampir tidak ada. Sekali lagi, praktik di antara beberapa pendeta untuk berpuasa pun selama sehari, yaitu dalam minggu pertama masa Prapaskah. Melewatkan hingga 3 kali makan, namun tetap minum air hanyalah puasa parsial. Menghindari makan daging hampir tidak memberikan manfaat apapun bagi seseorang vegetarian, dan orang tersebut akan kehilangan manfaat puasa karena ketidakmampuannya untuk melakukan puasa atau berpuasa. Para pendengar Pelita Ilahi, itulah diantaranya puasa sebelum Islam. Hanya agama Islam yang mengajarkan puasa Ramadan secara penuh sebulan dan diawali sahur, tidak boleh makan dan minum apapun, dan berhubungan suami istri serta ketentuan-ketentuan lainnya, lalu diakhiri dengan berbuka. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi wawasan khazanah ilmu bagi kita semua. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.